Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Nama saya Amara. Saya seorang karyawan di sebuah perusahaan teknologi yang baru saja berdiri. Sebagai seorang pengembang perangkat lunak, saya merasa beruntung bisa menjadi bagian dari tim yang berkembang pesat ini. Namun, di balik kesuksesan dan kesempatan yang saya miliki, ada sebuah dilema besar yang selalu menghantui saya, hubungan dengan majikan saya, Rafael. Rafael adalah seorang pria tampan, dengan karisma yang luar biasa. Umurnya baru menginjak 30 tahun, namun dia sudah menduduki posisi CEO di perusahaan ini. Gaya kepemimpinannya yang visioner dan penuh semangat berhasil membawa perusahaan ini maju pesat dalam waktu yang relatif singkat. Semua orang mengaguminya, termasuk saya. Di luar kemampuan profesionalnya, Rafael adalah pribadi yang penuh perhatian dan sangat peduli dengan kesejahteraan tim. Setiap kali ada rapat, dia selalu mengutamakan suara semua orang. Dia tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga mendengarkan ide-ide timnya dengan serius. Namun, hal itu justru membuat saya merasa semakin dekat dengannya, meskipun saya tahu seharusnya tidak demikian. Awal perkenalan yang biasa. Awalnya, saya hanya melihat Rafael sebagai seorang atasan yang sangat berkompeten. Saya tidak pernah memikirkan hubungan pribadi dengannya. Namun, saat saya mulai bekerja di perusahaan ini, saya merasa bahwa dia sangat peduli pada saya sebagai anggota tim. Dia sering memberikan feedback langsung tentang pekerjaan saya. Tidak jarang juga menyemangati saya ketika saya merasa kesulitan menyelesaikan proyek besar. Saya tahu kamu bisa lebih baik lagi, Amara. Ini bukan tentang pekerjaan semata, tetapi tentang bagaimana kita berkembang bersama. Terus berjuang, kata Rafael pada suatu pagi, saat saya merasa ragu dengan hasil proyek yang saya kerjakan. Saat itu, saya merasa sangat dihargai dan diperhatikan. Rafael memberi saya kenyamanan yang sangat saya butuhkan di tempat kerja. Tidak ada yang lebih penting daripada merasa dihargai oleh atasan, apalagi di perusahaan baru seperti ini. Namun, semakin lama, saya menyadari ada perasaan yang mulai berkembang dalam diri saya. Setiap kali Rafael memberi pujian atau perhatian, hati saya mulai berdebar-debar. Saya merasa nyaman dan diterima, tapi di sisi lain, saya juga merasa cemas karena hubungan profesional dengan majikan seharusnya tidak melibatkan perasaan seperti itu. Dilema emosional. Suatu malam, saya mendapat pesan singkat dari Rafael yang mengundang saya untuk makan malam bersama tim. Kami ingin mendiskusikan beberapa hal penting tentang pengembangan produk. Ini akan menjadi malam yang santai, hanya untuk berbicara dan merencanakan hal-hal ke depan, tulisnya. Saya tidak berpikir dua kali dan mengiyakan ajakan itu. Di restoran, suasana sangat berbeda dari biasanya. Rafael duduk di meja dengan kami, tetapi ada aura yang berbeda. Dia tampak lebih santai dan berbicara dengan sangat terbuka. Tidak ada lagi batasan antara atasan dan bawahan. Kami berbicara tentang banyak hal, bukan hanya pekerjaan, tetapi juga tentang kehidupan pribadi masing-masing. Amara, kamu punya banyak potensi, dan saya yakin kamu bisa mencapai lebih banyak hal di perusahaan ini. Saya senang bisa bekerja denganmu, kata Rafael dengan tatapan penuh perhatian. Kalimat itu kembali membuat hati saya berdebar. Ada sesuatu dalam cara Rafael berbicara yang membuat saya merasa lebih dari sekadar karyawan. Saya mulai merasakan ada ketertarikan yang lebih mendalam, meskipun saya berusaha keras untuk menahannya. Namun, ketika saya pulang malam itu, saya merasa kebingungan. Apakah perasaan saya ini sah? Ataukah saya hanya terjebak dalam rasa nyaman yang dia berikan? Saya tahu hubungan seperti itu sangat berisiko, dan bisa mengarah pada masalah yang tidak ingin saya hadapi. Saya mulai menyadari bahwa saya terjebak dalam dilema emosional, antara profesionalisme dan perasaan pribadi yang berkembang tanpa saya inginkan. Cinta yang terlarang. Hari-hari berikutnya,
Saya merasa semakin sulit untuk menjaga jarak. Setiap kali ada interaksi dengan Rafael, saya merasa seolah ada ketegangan yang tak terucapkan. Saya tahu bahwa ini adalah perasaan yang tidak bisa saya biarkan berkembang lebih jauh. Saya hanya ingin bekerja dengan baik, tetapi setiap kali Rafael berbicara dengan saya, perasaan itu datang kembali, perasaan yang semakin sulit untuk saya kontrol. Suatu hari, setelah sebuah pertemuan besar, Rafael mengundang saya untuk berbicara sebentar di kantornya. Waktu itu, saya merasa sedikit cemas, tapi saya mencoba untuk tetap tenang. "Apa yang kamu pikirkan tentang proyek kita ke depan?" tanya Rafael sambil duduk di kursinya yang besar. "Kamu punya ide-ide besar, Amara. Saya ingin mendengar lebih banyak darimu." Kata-kata itu membuat saya merasa sangat dihargai. Namun, ketika saya duduk di depannya, saya merasa matanya seperti menatap lebih dari sekadar pekerjaan saya. Ada ketegangan yang tidak bisa saya pungkiri. Sebuah pertanyaan muncul dalam benak saya. Apakah dia merasakan hal yang sama? "Rafael, saya rasa kita harus fokus pada pekerjaan. Ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal-hal lain," jawab saya, berusaha menjaga profesionalisme. Namun, Rafael tersenyum tipis, seolah mengetahui apa yang saya rasakan. "Amara, saya menghargai profesionalisme kamu, tapi saya juga tahu kamu adalah orang yang berani menghadapi kenyataan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Tidak ada yang salah dengan perasaan. Kita semua